hikmat, dan didikan. Jadi saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, betapa pentingnya pengetahuan yang berasal daripada surgawi itu untuk dimiliki di dalam setiap kehidupan orang percaya dalam mengiring Tuhan. Tanpa pengetahuan yang berasal daripada surgawi, kita akan mengalami yang namanya mudah diombang-ambingkan oleh rupa dunia. Tetapi ketika kita memiliki pengetahuan yang benar melalui bersumber daripada firman Tuhan, maka kita akan kokoh. Bahkan badai apapun yang menerpa di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, dia akan tetap selalu berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Saudara, jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mengutip salah satu bapak-bapak gereja pada abad ke-6 yang bernama Jerome. Jerome berkata demikian: orang Kristen yang tidak membaca Alkitab tidak mengenal Kristus. Orang Kristen yang tidak membaca Alkitab tidak mengenal Kristus. Jadi saudaraku, mengapa orang yang tidak membaca Alkitab tidak mengenal Kristus? Bagaimana mungkin seseorang itu tahu lebih dalam tentang Kristus jikalau ia tidak merenungkan ataupun membaca kebenaran firman Tuhan? Mungkin pada zaman waktu Yesus kita dapat belajar secara langsung, saudara. Tapi saat ini Tuhan Yesus sudah tidak lagi hidup di dalam dunia, dan Tuhan Yesus ada di dalam firman, yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita pegang saat ini, saudara. Oleh sebab itu penting, saudaraku, bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari hari lepas hari. Karena ada begitu banyak sekali keuntungan, ada banyak sekali manfaat-manfaat ketika kita hidup merenungkan kebenaran firman Tuhan dari hari lepas hari. Bukan saja saudara mendapatkan hikmat daripada Tuhan, tapi saudara juga semakin bijak di dalam Tuhan ketika saudara memandang setiap persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan diizinkan oleh Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu dalam kitab Mazmur pasal 1 ya, dikatakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan itu hidupnya seperti pohon yang ditanam di aliran tepi air, yang menghasilkan buah pada musim. Saudara, ketika saya mencoba untuk menggali kebenaran firman Tuhan, kata merenungkan di sini digambarkan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata haga. Kata haga ini memiliki arti menghafal sambil berkomat-kamit dengan suara pelan. Jadi ketika kita masih kecil, mungkin saudara mengalami di mana ketika ingin menghadapi ujian, saudara belajar lalu menghafal sambil berkomat-kamit, mengulangi berulang-ulang kali. Jadi itulah kata merenungkan firman Tuhan. Jadi seumpamanya saudaraku, orang-orang Yahudi pada zaman itu belajar di bait Allah dengan rabi-rabi. Pada saat itu belum ada Alkitab. Pada saat itu hanya ada kertas papirus. Sehingga orang yang memiliki kertas papirus itu hanya orang-orang tertentu saja dari kalangan-kalangan menengah atas, saudara. Tetapi bagi mereka, orang-orang Yahudi yang di kalangan biasa-biasa saja, mereka hanya belajar mendengar. Setelah mereka mendengar, mereka menghafal. Sehingga ketika mereka berjalan pulang ke rumah, saudara, firman Tuhan yang dia dengar itu dia perkatakan di sepanjang jalan itu. Contoh, seperti halnya dia mendengar di bait Allah tentang pengajaran takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, di sepanjang perjalanan orang Yahudi itu berkata, takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Di sepanjang jalan dia berkatakan hal itu. Sampai ketika dia pergi ke ladang, dia pergi ke pasar, hal itu juga terus diperkatakan dalam kehidupannya. Sampai pada akhirnya apa, saudara? Apa yang dikatakan itu masuk ke dalam pikiran kita dan timbul dalam hati kita. Itulah yang menjadi satu iman dan rema dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bagaimana kita dewasa di dalam Kristus. Yang pertama, cirinya adalah ketika kita mampu menciptakan dan memelihara kesatuan iman di dalam tubuh Kristus. Saudara,